Kids, isu pencemaran lingkungan menjadi salah satu isu yang perlu perhatian umat manusia. Tak hanya berpengaruh pada ekosistem makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Hal ini juga bisa menimbulkan efek yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah punya dampak yang membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Tanah yang tercemar akan melepaskan toksin yang bisa berintegrasi dengan ekosistem secara langsung maupun enggak. Misalnya, polutan tanah yang berintegrasi dengan air lalu menyebabkan perairan jadi ikut tercemar. Yuk kita cari tahu apa saja dampak pencemaran tanah bagi kehidupan dan ekosistem makhluk hidup. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dampak kesehatan. Pencemaran tanah bisa berdampak bagi kesehatan manusia karena bisa menyebabkan beberapa kondisi kesehatan seperti kerusakan organ. Polutan tanah yang berbahaya karena mengandung merkuri bisa menyebabkan kerusakan ginjal manusia. Bioakumulasi. Kondisi ini bisa terjadi jika manusia memakan daging atau sayur yang sudah terpapar polutan tanah. Ada bahaya penyakit kronis laten atau nggak disadari yang bisa disebabkan karena hal ini. Kanker. Zat karsinogenik seperti logam berat dalam polutan tanah bisa jadi penyebab kanker pada tubuh manusia. Dampak lingkungan. Efek pencemaran tanah bisa menyebabkan kerusakan ekosistem seperti perubahan struktur tanah. Struktur tanah bisa mengalami perubahan jika polutan berhasil mematikan komponen penting dalam tanah. Menurunkan tingkat kesuburan tanah. Hilangnya biota-biota tanah memengaruhi kondisi tanah yang jadi nggak sesubur sebelumnya. Hilangnya keanekaragaman hayat. Tanah yang terpapar polutan bisa menyebabkan jenis tanaman atau hewan tertentu mati. Hal inilah yang berpengaruh pada kelangkaan spesies. Upaya menanggulangi pencemaran tanah. Menghindari aktivitas pertanian yang terlalu berlebihan. Aktivitas pertanian yang berlebihan bisa menyebabkan bencana banjir dan erosi tanah. Erosi tanah adalah pengikisan lapisan tanah oleh air hujan. Pencucian tanah. Cara ini dilakukan untuk menghilangkan kontaminan dalam tanah. Caranya dengan menggunakan air untuk membersihkan tanah dan memisahkannya dari yang sudah terkontaminasi. Metode ini bisa membantu manusia mengurangi pencemaran tanah tanpa melakukan penggalian tanah. Bioremediasi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme untuk membantu mengurangi kontaminan dan mengembalikan kesuburan tanah. Cara ini digunakan khususnya untuk menangani pencemaran tanah yang terjadi secara alami. Meski begitu, cara ini tetap perlu banyak penyesuaian, misalnya kondisi temperatur, nutri, hingga kadar oksigen dalam tanah. Mengurangi waste footprint. Waste footprint terus dihasilkan manusia selama hidup, misalnya materi yang sulit diurai, kotoran, dan sampah-sampah plastik. Akumulasi berbagai materi itu dalam tanah bisa menjadi polutan berbahaya yang perlu diolah dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Sulit menghindari pencemaran lingkungan jika manusia tetap beraktivitas dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di sekitarnya. Namun, dengan mengupayakan kebiasaan yang ramah lingkungan, maka bisa membantu mengurangi pencemaran yang terjadi. Nah kids, itulah dampak dari pencemaran tanah untuk ekosistem. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!